Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Sewaktu Rasulullah masih di kota Makkah, sholatnya itu menghadap dua kiblat, menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis, sehingga posisi beliau itu di makom Ibrahim. Tapi ketika beliau hijrah ke Madinah sesuai dengan wahyu, meninggalkan Ka'bah menghadap ke Baitul Maqdis, karena posisi Baitul Maqdis itu ada di utara barat, itu apa namanya, barat daya ya, barat dayanya kota Madinah. Jadi ibarat ini Mekah, ini Madinah, di sini Baitul Maqdis. Begitu Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah sesuai dengan wahyu, Rasul meninggalkan Ka'bah menghadapnya ke Baitul Maqdis. Dalam hadis selama ada riwayat 16 bulan, ada riwayat 17 bulan. Ya maklum, dulu memang belum ada kalender, jadi prediksi, perkiraan. Baru setelah itu Rasul mohon agar dipalingkan kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Diabadikan dalam Al-Quran, qad naro taqalluba wajhika fis sama. Allah itu sudah melihat Rasul mengadakan tangan memohon untuk dipalingkan kiblatnya. Maka perintahnya muncul, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Saya carikan ayatnya dari kata kunci syatro. Ini fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Saya pindah ke word biar bisa dibesarkan. Jadi, nah, ini perintahnya. Fawalli, maka palingkan wajahaka, wajahmu, syatrul masjidil haram. Muncul pertanyaan, nah kalau kita bingung di mana arah Masjidil Haram, mungkin kita di kegelapan malam, mungkin kita di tengah lautan yang tidak ada bintang. Bagi mereka yang tahu bintang, mungkin tahu arah misalnya. Maka nanti berlaku firman Allah, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Fasamma
Sama Duh. Tutup. Duh. Ya ampun, kok ditutup. Maksud saya cari kata kunci baru. Sama wajhullah, mudah-mudahan keluar. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kopi pindah ke sini. Nah, besarkan. Fa'aina ma tuwallu, kemanapun kalian menghadapkan wajah, fasamma wajhullah, di situ letak wajahnya Allah. Dulu pengalaman di Bangkok, sudah muter-muter radius hampir 1 kilo, tidak nemukan masjid. Akhirnya ikhtiar teman sekamar itu, bagaimana ikhtiar sholat menghadap Ka'bah. Tanya resepsionis, nggak ngerti gitu. Mungkin nggak ngerti atau saya nggak ngerti bahasanya, nggak ngerti. Dan tidak ada, biasanya itu hotel mesti ada arah kiblat, tidak ada. Dua teman ini saling ijtihad, kok bisa hasilnya singkur-singkuran gitu. Kok bisa hasilnya singkur-singkuran. Ketika pagi hari kedua-duanya keliru, ya. Kedua-duanya tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Padahal teman saya ini hafid Quran, hafal 30 juz, yang akhirnya diterima di Fakultas Al-Quran. Tidak apa-apa, karena kita memang tidak tahu apa arah, selalu muncul solusi. Muncul pertanyaan lagi, ya Rasulullah, bagaimana dengan teman-teman yang sudah wafat? Sementara mereka sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Kan mestinya sudah pindah dari Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram. Turun firman Allah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, liyudhi'a imanakum. Mau pakai kata imanakum, khawatir gak bisa nulisnya. Kopi indah, ya besar. Nah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala karena masih yakin dulu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Tidak ada masalah, tetap diganjar oleh Allah. Mereka yang pasca turunnya pun masih menghadap ke Baitul Maqdis, tidak ada masalah, tidak ada perintah dari Rasul untuk mengulangi sholat. Karena dalam hadis turunnya
sholat wusta, diperkirakan ada zuhur, ada asar, terjemahannya gitu. Insyaallah yang rajih adalah sholat zuhur, sholat apa? Asar. Ada yang ikut sholat asar bersama Rasul, kemudian dia pergi ke suatu tempat, kok masih menyaksikan ada jamaah yang menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian diingatkan bahwa kiblat sudah dipalingkan ke Ka'bah. Fastadaru al-Ka'bah. Maka mereka pun berputar untuk menghadap ke kiblat. Ini masalah akidah. Walaupun hanya satu orang, hadisnya gharib, hadisnya ahad, tetap bisa dijadikan landasan hukum dalam kajian masalah akidah. Siapa bilang harus mutawatir? Yang penting hadisnya sahih, maka nilainya qat'i, yakin, itu datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait sekarang kita memalingkan ke arah kiblat, firman Allah itu menarik. Fawalli wajhaka syatro, kata-kata syatro supaya jangan dihilangkan. Jadi Allah tidak berfirman maka palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Tidak. Palingkan wajahmu ke arahnya Masjidil Haram. Sehingga nanti ulama tafsir mengkaji dari hadis Rasul, bagi teman-teman yang bisa melihat Ka'bah, sholatnya itu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Jadi nggak ke tempat sujud, sholatnya itu menghadap apa? Ka'bah. Misalnya kita sholat di Masjidil Haram, tidak terhalang oleh tembok, bisa langsung lihat Ka'bah. Sholatnya itu tidak ke tempat sujud, tetapi menghadap apa? Ka'bah. Bagi teman-teman yang tidak bisa melihat, arahnya tetap ke Ka'bah, pandangannya ke tempat sujud dan ke jari telunjuk ketika membaca apa? Tasyahud. Jadi pandangan mata selama sholat itu diupayakan hanya dua. Satu, konsentrasi ke tempat sujud. Yang kedua, isyarat ketika membaca tasyahud, at-tahiyyatu lillah. Masing-masing melihat jarinya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan kalau betul-betul fokus, kata dosen saya John Hendrik Muliman ini, yang sering saya sindir, Mulyo Aiman gitu. Tiba ngerti gitu roh. Wong Belanda ternyata pinter bahasa Jawa ternyata. Itu bisa menghilangkan stres. Jadi hikmah sholat khusyuk itu bisa menghilangkan stres. Walaupun terapi menghilangkan stres hanya teriak, sak kuat kete, nonton sepak bola, wah, hilang stres. Ya, ke puncak gunung, warna pacarnya diambil temannya, aku benci kamu, hilang stres. Itu terapi. Tapi yang paling efektif adalah fokus kepada satu titik. Di barat
karena tidak punya terapi sholat, tembok itu dikasih kemudian dibuang, dan mudah-mudahan menghilangkan apa? Stres. Kaget diskusi hikmah sholat. Saya kira sholat itu tanda anil fahsya'i wal munkar. Saya kira aqimis sholat lidzikri. Tiba-tiba hikmah sholat menghilangkan stres. Hikmah sholat berjamaah, saya kira melatih kedisiplinan. Saya kira bagaimana dengan berjamaah, imamnya batal, makmumnya lanjut. Tiba ya Pak, tidak gila. Walah. Karena orang yang berjamaah masih merasa punya teman. Maka di dunia tidak ada perhimpunan orang gila. Kalau mereka sudah berorganisasi, tidak gila lagi. Itu hikmah sholat jamaah, ternyata apa? Tidak gila. Walah. Itu ceritanya. Bagi teman yang agak jauh dari kota Mekah, sulit untuk bisa fokus ke Masjidil Haram. Oh gitu, jadi bukan lagi ke Ka'bah, tapi ke Masjidil Haram. Bagi masyarakat yang agak jauh lagi, sulit menentukan arah Masjidil Haram, maka ke kota Mekah. Bagi teman yang agak jauh lagi, mungkin di Indonesia, arahnya adalah ke arah Hijaz. Itu ijtihadnya ulama. Sehingga pernah saya belajar ilmu hisab, untuk menentukan arah kiblat itu setidaknya jangan terlalu melenceng. Kalau nggak salah, toleransinya 5, sekian derajat gitu dari arah Masjidil Haram. Bab sulit kita ini mengarahkan langsung ke Masjidil Haram. Nanti melenceng titik gak ke Masjidil Haram, ke Masjid Jin itu nanti. Widik bisa ke Masjid Jin. Kalau enggak ke Masjid Kucing itu. Ditanya saya, namanya Masjid Kucing Ustaz? Iya. Kenapa dinamakan Masjid Kucing? Banyak kucingnya. Oh ya jamaah itu. Ya Allah, ungkapan kiai itu mati kita. Ditelok. Nggak ada Ustaz kucingnya. Itu yang bangun orang Kucing Malaysia. Dipujuk, ya percaya jamaah. Iya, sampai ke Jeddah itu ada sepeda besar. Itu sepedanya Nabi Adam gitu. Percaya sejak kapan Nabi Adam punya sepeda? Melewati monumen kapal, itu kapal apa? Itu kapalnya Nabi Nuh. Iya percaya. Susah jadi orang pinter itu, selalu jadi nabi. Apa yang dikatakan selalu sumber kebenaran. Maka hancurnya Islam gara-gara mubalik. Karena syiar Islam itu muncul dari 3 hal. 1, dari wahyu, Quran dan hadis. Yang kedua, dari lisan ulama. Usia. Gara-gara menyaksikan zina, lahir syariat roja. Gara-gara menyaksikan hilal, lahir syariat puasa. Lahir syariat yang namanya hari raya. Itu 3.
yang paling banyak muncul dari lisan ulama. Makanya diancam para ulama ini menjadi 3 macam, 2 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Susah jadi orang alim, lebih banyak di neraka daripada di surga. Yang di neraka memberi fatwa tanpa ilmu, sampai berani mengatakan ini baik walaupun tidak ada tuntunannya. Bahaya ya. Yang kedua, tahu kebenaran tapi tidak menghukumi dengan kebenaran itu biasanya kan tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Makanya kalau ngaji Bulughul Maram angel gitu. Kenapa? Beda dengan kebiasaan. Banyak yang mengkritisi kebiasaan sehari-hari, apalagi ngaji Nailul Autar. Yang masuk surga hanya 1, tahu kebenaran dan menyampaikan kebenaran itu. Ini yang angel. Kadang-kadang disampaikan, yang terima nggak terima kasih, marah-marah. Itu ceritanya. Sehingga apa yang terjadi? Kita termasuk di Indonesia, kalau menghadap Ka'bah langsung susahnya luar biasa. Kalau menghadap ke Masjidil Haram pun susahnya luar biasa. Kalau menghadap yang namanya Mekah pun susahnya luar biasa. Kalau gitu ada toleran menghadap Hijaz. Terkejut datang jamaah, Ustaz, masjid kita ini oleh teman dinamakan Masjid Diror. Mungkin Bapak Ibu tahu Masjid Diror dari kata doror, masjid yang membahayakan. Dulu ada orang Yahudi bikin masjid, maunya Rasul biar masuk, kemudian dihabisi oleh mereka. Dinamakan Masjid Diror, masjid yang membahayakan. Terkejut saya, kok bisa masjid kita dinamakan Masjid Diror? Karena masjid ini ternyata tidak menghadap ke Masjidil Haram. Oh gitu. Nah terus solusinya disuruh bongkar, Ustaz. Ya mudah-mudahan dikasih dana untuk bangun boten. Jadi mereka membahaskan bongkar tapi tidak ngasih apa? Dana. Iso nyalakan tapi tidak memberi apa? Solusi. Ya sudah, karena tidak ada dana, softnya aja nanti diarahkan yang mudah-mudahan yakin ke Masjidil Haram. Siapa yang menyampaikan masjid itu Diror? Teman kita, ikut ngaji biasanya, ikut besar. Oh kalau ikut ngaji, izinkan nanti saya mau tanya, kenapa kok sampai muncul istilah masjid apa? Diror. Biar nggak diror, gimana? Gitu. Alhamdulillah, ngaji rutin, langsung takmirnya mengenalkan, beliau Ustaz. Oh iya, terima kasih.
Kalau boleh, biar masjid ini tidak diror, gimana? Ya kiblatnya Ustaz diarahkan ke Masjidil Haram. Caranya gimana? Mengeluarkan laptop, pakai bantuan Google Map. Jadi dilihat pertama, dibuka yang namanya dunia ini, kemudian dicari yang namanya Indonesia, dicari namanya Jawa, dicari namanya Jawa Timur, dicari namanya Sidoarjo, dicari namanya Kutuk, dicari namanya masjid kita, ketahuan Mbak, ternyata Mbak, masjid kita ini. Itu ilmu yang saya pakai selama saya dinas di Saudi, ngawasi rumah lewat Google Map. Jadi HP sampean itu keleleran, ketok gitu. Bisa dilihat dari sisi kanan, bisa dilihat dari sisi kiri, bisa dilihat dari depan, bisa dilihat dari belakang. Allah gak salah kalau Allah mau mengetahui. Kita tengok-tengok gini, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu manusia bisa, dan ilmunya Allah. Itu ceritanya. Dikasih titik, tuh ini masjid kita Ustaz. Iya. Terus minta bantuan lagi ke Saudi Arabia, ke kota Mekah, sampai fokus ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, Masya Allah, di titik itu baru di garis, ini baru arah Masjidil Haram. Mantap sekali ya. Ada komentar? Ada. Monggo Ustaz. Sampean kan katanya ilmu hisab bid'ah. Iya. Laptop ini ilmu hisab. Jadi komputer itu bahasa Arabnya hisabu ahli, perhitungan yang sangat detail. Nah, sampai sudah yakin ilmu hisab bid'ah, sampai gunakan untuk mengukur hasilnya podo bid'ah. Bingung deh. Iya sudah bilang ilmu hisab bid'ah, yang bid'ah dipakai ngukur, ya kesimpulannya sama dengan bid'ah dibujuki ilmu hisab sampai. Ya. Paham tapi ada. Iya, lah iya gitu. Kalau sudah bid'ah itu jangan dipakai. Ada cara lain. Gimana Ustaz? Setiap tahun itu matahari pas berkulminasi di atas Ka'bah. Setahun 2 hari. Pas saya di sana, saya minta teman-teman keluar yang tinggi itu Pak. Di luar Masjidil Haram kan banyak tiang yang tinggi-tinggi ya Pak. Teman, ayo kita saksikan, benar enggak bahwa yang namanya matahari itu pas di atas apa? Ka'bah. Buktinya nanti tidak ada bayang-bayang.
Nah, ini sekarang bayang-bayangnya di sini. Sekarang jam berapa? Jam sekian. Kita ikuti lagi terus sampai nanti ke jam 12. Pas 12 tepat, tidak ada bayang-bayang. Yang dari Malaysia, yang dari Syria, Sudan kumpul. Pura-pura saya ahli gitu. Padahal mau WA gitu. Padahal hari ini tanggal ini matahari pas di atas apa? Ini saya ajak keluar untuk membuktikan itu. Maka di saat yang sama Indonesia ya bikin cagak. Nanti kalau bayang-bayangnya ke sana, berarti kiblatnya arah belakangnya, kan gitu ya, Mbak. Kalau cagaknya di sini, bayang-bayangnya sini, berarti ini arah kiblat. Bisa dipahami, Pak? Dimanapun sampai di dunia ini, sampai tancapkan cagak. Kalau di sana itu jam 12, berarti jam kita jam 4 sore. Jam 4 sore, kira-kira arah bayang-bayang itu kemana? Sini. Nah, gitu. Ketika Saudi Arabia jam 12. Nah, nanti kalau bayang-bayangnya ke sana, berarti kiblatnya arah baliknya. Ya tak? Ini pun hasil ilmu hisab. Berarti bid'ah, cok dipercaya. Aduh, ini namanya senjata makan Tuhan. Makanya cok dididik bid'ah, gitu. Sambil mengangkat buku itu hisab itu bid'ah. Ya sudah, kalau sudah bid'ah jangan dipakai gitu. Yes, bingung kamu ya. Ayo, itu ceritanya. Quran gampang kok, bukan ke Masjidil Haram, tapi ke Syatrul Masjidil Haram, arahnya Masjidil Haram. Biar yakin, dicobalah dengan segala keilmuan, jangan terlalu melenceng. Lah kita dulu dibuatkan masjid oleh Londo, lah arahnya diarahkan ke Londo, lah kurang ajar Londo itu. Iya. Oleh bikin masjid tapi diarahkan ke Londo. Maka oleh kiai kita dibelokkan ke arah Hijaz, ke arah Makkah. Pernah ada yang lihat film Sang Pencerah? Iya. Itu ceritanya. Sehingga sampai sekarang gerakan itu digalakkan. Bahkan sekarang jadi program, nanti ada sertifikasi bagaimana setiap masjid itu arahnya bisa ke Masjidil Haram. Iya, kita upayakan nanti. Saya tidak tahu masjid ini sudah ditimbang atau belum. Belum. Nanti mudah-mudahan ada tim yang bisa menimbang kira-kira arah Masjidil Haram itu kemana kira-kira. Jangan-jangan ke sana nanti gitu. Nggak usah sedih, yakin kita ke sana. Allah tidak akan menyia-nyiakan keyakinan kita. Selama ini kita belum yakinnya ke sana, ya sudah, sana nanti akan ditimbang gitu loh. Terkejut saya di masjid dekat Sukolilo gitu. Itu miringnya tuh sampai 3 sof. Biasanya kan hanya 1,5 sof gitu ya, paling banyaklah 2 sof. Ini 3 sof lebih, miringnya tuh. Saya sebagai tamu ya harus ikut lah.
Cuma tanya, ini sejak kapan miring? Kan bulan yang lalu belum. Kira-kira 2 minggu yang lalu Ustaz ditakar apa diukur. Oh bagus. Ada ukurannya gitu, ada ditunjukkan. Karena ini wilayah Sukolilo, maka bujur ini, saya nggak ahlinya. Oh bener takarannya gitu memang. Kalau boleh tahu nakarnya pakai apa? Pakai ini loh Ustaz, yang utara selatan apa? Kompas. Oh, saya punya pengalaman. Hati-hati kalau cari utara selatan menggunakan apa? Kompas. Hati-hatinya gimana? Ada listrik, ada pengaruh. Di bawahnya ada besi, ada pengaruh. Sudah Ustaz, sudah di atas meja waktu itu. Iya, tapi kan ada banyak listrik, itu pun ada pengaruh. Kan sisi ini kan luas sekali taman itu. Coba ya datangkan lagi timnya itu. Kompas jangan ditaruh di masjid, tapi di lapangan, di beberapa tempat lah gitu. Nanti biar yakin mana arah utara, mana arah apa? Selatan. Kalau yakin arah utara selatan itu sudah yakin, tinggal mengukur derajatnya saja. Mudah-mudahan lebih dekat. Saya sarankan gitu. Nah, bulan berikutnya datang lagi, balik lagi ke asal, gitu loh. Balik seperti asalnya. Terus saya tanya, loh, kok sekarang balik ke asal? Iya, diukur lagi Ustaz, gitu loh. Maksudnya diukur lagi apa? Itunya tidak di masjid tapi ditaruh beberapa. Ternyata yakin utara selatan gini Ustaz. Kemudian benar ternyata kiblat kita. Muncul pertanyaan lah, yang miring kemananya? Tidak usah khawatir. Yakinilah, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Ya selagi dulu yakinnya ke sana, tidak apa-apa. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Itu ceritanya, itu paling unik sampai 3 soft setengah gitu. Kami yang datang harus ikut orang yang sudah menentukan. Maka teman-teman yang nakal, derajatnya sudah benar. Sukolilo itu sekian derajat dari arah ini benar. Tetapi meyakini mana utara selatan itu butuh ilmu. Itu ceritanya begitu. Monggo nanti kalau ada yang punya otoritas, tolong nanti kalau pakai kompas jangan di masjid, kalau bisa di taman sebelah sana yang kira-kira jauh dari entah logam, entah apa. Mudah-mudahan yakin mana arah utara dan selatannya. Nanti kalau sudah ditarik baru diukur derajatnya. Mudah-mudahan ini arah Syatrul Masjidil Haram. Mudah-mudahan gitu. Repotnya lagi kita Indonesia, lempengannya itu katanya teman-teman yang ahli tiap 5 tahun itu bergeser Pak. Yang ahli loh. Makanya Indonesia itu rawan dengan gempa gitu. Lempengan Indonesia itu katanya 5 tahun itu ada pergeseran. Maka saya usul bikin masjid itu di bawahnya itu ada putarannya gitu loh Pak, gitu. Jadi nanti bergeser tinggal muter gitu. Kayak di Jepang gitu Pak. Masa nggak bisa? Bisa ya? Kayak meja itu loh Pak, kan bisa diputer gitu. Lempengannya muter lagi gitu. Daripada bongkar lagi. Ide gendeng. Tapi bukan menjadi pasti, nanti akan jadi kenyataan. Ide itu mulai ya gitu itu Pak, gila-gilaan.
tapi bukan mustahil, nanti akan jadi kenyataan. Teman-teman yang membawa sajadah yang ada arah kiblatnya sering bingung. Kenapa sering bingung? Kok nggak sesuai dengan arah kiblatnya? Problemnya bukan apa-apa, karena pengaruh lingkungan. Jadi nggak menyalahkan derajat yang ada di hitungannya, tapi permasalahan menentukan utara selatan yang sebenarnya itu kayak apa, itu butuh kenetralan tempat dan sebagainya. Sampai adanya lampu gini pun sudah mempengaruhi kompas, apalagi di bawahnya ada logam dan macam-macam. Itu gambarannya. Jadi kita tetap ikhtiar, mudah-mudahan nanti ada yang mengukur. Selagi masih yakin ini arah Masjidil Haram, yakini sholat kita sah, diterima oleh Allah. Enak bagi yang melafadzkan niat, nanti mustaqbilal kiblah. Yang melafadzkan niat gitu. Kita tidak usah dilafalkan, yakini kita menghadap kiblat, sudah tidak kalah dengan yang melafadzkan niat. Itu kira-kira biar paham. Jadi Allah tidak mengatakan fawali wajhaka masjidal haram, tapi fawali wajhaka syatrul masjidil haram, arahnya masjidil haram. Yang merasa di timur menghadap ke barat, yang merasa di utaranya menghadap ke selatan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.